Eufrat. Sungai Eufrat merupakan sungai terbesar di Asia Barat Daya sepanjang 1.730 mil atau setara dengan 2.781 km. Dalam Islam, beberapa hadis mengatakan ada emas yang tertimbun dalam gunung di dasar sungai tersebut yang akan menjadi penyebab perang dan tanda kiamat. Faktanya, sejak beberapa tahun lalu banyak pemberitahuan yang bersumber dari NASA melaporkan jika sungai Eufrat mengalami penyurutan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Sejak 2003 hingga 2010, debit air sepanjang sungai telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan sungai Eufrat mengering adalah proyek pengembangan Anatolia wilayah selatan yang memanfaatkan air sungai Eufrat dan Tigris untuk mengairi 1,7 juta hektar tanah dengan membangun 22 buah dam dan 19 PLTA. Gitu ceritanya. Peringatan, anak-anak durhaka jadi tren. Tangganya yang lain agar jangan melawan sama orang tuanya hanya gegara masalah skincare. Pak, istighfar, Pak. Pak, istighfar, Pak. Anakku sekarang mati. Viral, anak benar-benar beban keluarga, ibunya gak bisa beliin skincare malah ngamuk. Bahkan, anak beban keluarga itu memaki dan mau lukai ibunya pula. Padahal sudah ditegur sama tetangganya yang lain agar jangan melawan sama orang tuanya hanya gegara masalah skincare. Pak, istighfar, Pak. Pak, istighfar, Pak. Uang jadi Tuhan, dan yang paling mengerikan, Tapi kini, di zaman yang katanya paling canggih, sujud itu pindah lagi, bukan ke langit, tapi ke lembaran kertas dan angka digital di layar ponsel kita. Rekening dan tak bilang, uang bukan segalanya. Tapi kita bangun pagi karena uang, kerja siang malam demi uang, dan sering kita bohong demi uang. Tak jarang kita menjual harga diri, melelang prinsip, bahkan mengubur makna hidup, hanya demi angka yang tak pernah cukup. Jika zaman dulu berhala itu patung, maka berhala kita hari ini adalah layar penuh notifikasi, meja kerja yang tak pernah sepi, dan saldo yang jadi ukuran hidup yang berarti. Apa benar kita masih manusia merdeka? Atau kita cuma budak dengan kartu kredit? Nah, ini adalah kisah tentang dunia yang diam-diam mengganti Tuhannya. Tentang zaman yang menjadikan uang sebagai pusat semesta. Dan tentang kita yang harus memilih tetap menjadi budak atau kembali mencari makna. Sejarah uang dan transformasinya menjadi Tuhan baru. Dulu hidup begitu sederhana. Tuhan, dan yang paling mengerikan, banyak masjid kosong, tapi stadion penuh. Masjid seperti ini sebab dekatnya tanda kiamat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram pada bab seputar masjid menjelaskan tentang hukum membuat masjid dan menjadikan megah dan indah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang berlomba dalam kemegahan masjid. Hadis Abu Daud dan lainnya. Di antara faedah dalil tersebut adalah tercelanya berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Akhirnya, bukan lagi tujuan akhirat yang dikejar, tetapi tujuan dunia. Terlebih lagi jika masjid yang megah tersebut ternyata kurang dimakmurkan dan akhirnya menjadi sia-sia. Berbeda jika masjid tersebut termakmurkan, maka boleh menghiasi masjid. Namun jangan berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh Khulafaur Rashidin Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga tercerahkan. Cuaca ekstrim menghancurkan kota, langit berubah warna, dan ada tanah yang tiba-tiba terbelah tanpa sebab. 45,8 derajat Celcius. Sedangkan di pinggiran Munich Purganare mencapai 38,2 derajat Celcius yang berpotensi menimbulkan heat stroke atau kelelahan akibat panas. Menurut Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani, rentang waktu antara pukul 10 pagi hingga 4 sore merupakan saat paling berisiko untuk terkena paparan sinar matahari. Pada periode tersebut, radiasi ultraviolet mencapai tingkat sangat tinggi dan dapat mengganggu kesehatan jika terpapar terlalu lama. Ia menjelaskan, sinar matahari langsung dengan indeks UV ekstrim bisa menyebabkan iritasi kulit dan mata hanya dalam beberapa menit. Fenomena panas ini diperkirakan akan berlanjut sampai sekitar akhir Oktober hingga awal November 2020. BMKG Ida Pramwardhani menjelaskan panas ekstrim terjadi karena berkurangnya awan di atmosfer sehingga sinar matahari langsung menyentuh permukaan bumi. Selain itu, posisi semu matahari yang berada sedikit di selatan ekuator pada Oktober 2025 menyebabkan wilayah seperti Jakarta menerima radiasi matahari lebih kuat. Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah angin monsun Australia yang membawa udara panas dan kering, meningkatkan suhu di wilayah barat dan selatan Indonesia.
Cuaca panas ini juga berkaitan dengan masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan yang ditandai oleh siang yang terik dan hujan ringan di sore atau malam hari. Kecil kiamat yang disebut Rasulullah. Dan yang bikin merinding, orang-orang berkompetisi dalam membangun gedung tinggi. Persis seperti sabda Nabi 14 abad lalu, jangan tunggu langit runtuh dulu. Bisa jadi, kiamat sudah mengetuk perlahan, sementara kita sibuk scroll layar. Tanda-tanda kiamat. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tanda kiamat adalah bila orang-orang miskin, penggembala kambing berlomba meninggikan bangunan. HR Bukhari dan Muslim. Hari ini kita menyaksikan gedung pencakar langit yang terus memecahkan rekor. Dari Dubai hingga kota-kota besar, dunia pertanda yang telah disampaikan 14 abad lalu. Kemajuan teknologi. Ini adalah salah satu tanda kiamat yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu mereka hanya menggembala di padang pasir, tapi kini Burj Khalifa, The Line, Abraj Al-Bait, dan mega proyek raksasa yang lain berdiri di tanah gurun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, dan engkau melihat orang-orang yang dahulu bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Kalian tahu nggak, Arab Saudi sedang membangun gedung tertinggi di dunia, bahkan lebih tinggi dari Burj Khalifa di Dubai. Yap, gedung ini namanya Jeddah Tower. Dirancang buat memiliki ketinggian 1 kilometer, di mana ketinggiannya bakal menembus ketinggian awan. Bayangin aja, Burj Khalifa yang sekarang tertinggi di dunia bakal dilewati sama gedung ini. Buat menopang struktur sebesar ini, dibutuhkan fondasi yang super kuat. Gak main-main, fondasinya punya kedalaman lebih dari 100 meter. Jeddah Tower sebenarnya sudah dibangun dari tahun 2015, tapi sempat tertunda akibat pergantian manajemen proyek. Setelah bertahun-tahun tanpa perkembangan, akhirnya tahun 2024 konstruksi dilanjutkan lagi dan sekarang sudah mencapai lantai 64. Di dalamnya bakal ada apartemen, perkantoran, hotel, juga dek observasi tertinggi di dunia. Jeddah Tower dirancang oleh Adrian Smith, arsitek yang juga merancang Burj Khalifa. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2028.